Oke. Oke. Selamat malam Foodpreneur. Bertemu lagi di Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya yang diedukasikan untuk kemajuan foodpreneur di Indonesia. Oke, selama 1 jam saya Nabila dari Foodies bakal menemani bincang-bincang malam ini juga. Oke, sambil nunggu untuk pembicaranya, untuk suara saya jelas. Sambil saya juga nih dari mana aja yang udah hadir, yang sudah nongol bisa di komen. Oke, kita tunggu untuk pembicaranya ya. Oke, sambil nunggu iPad, tab, atau ditulis-tulis buat nanti kita bakal diskusi bareng. Oke. Oke, ada masuk nih dari Tangerang, Bintaro. Dari mana lagi nih? Palembang. Oke, jangan lupa nanti kalau misalkan buat foodpreneur di sini bisa sambil catat materinya karena apa? Karena akan ada hadiah giveaway ebook dari Eat Pro. Jadi, sambil nunggu kalian siapin ya. Oh, tidak terhubung, kita coba lagi ya. Bisa disiapin dulu nih kertas, pulpen. Nih kita bisa buat live. Loh, kenapa ya? Sebentar. Oke. Untuk di sini putus-putus nggak suara di sini atau misalkan internetnya? Oke, masih banyak nih yang belum join. Bisa disebutin dari mana lagi nih yang baru join? Lancar, oke. Sebentar, kayaknya ini masih ada kendala sama pembicara kita. Kita coba panggil lagi ya. Halo. Oke, akhirnya Mbak Cindy. Jelas nggak suaranya Mbak Cindy? Lancar banget. Oke. Eh, Oke, udah lama banget ya terakhir kita sharing. Iya, udah kali sebulan lalu terakhir. Halo semua. Iya, banyak yang kangen nih Mbak Cindy. Lancar kan ya suaranya? Ya. Lancar, lancar, lancar Mbak. Oke, mungkin di sini ada yang belum kenal juga nih Mbak Mm-mm. Cindy. Bisa perkenalan dulu nih Pak sebelum masuk atau lanjut materi nih Mbak. Boleh, monggo perkenalan Halo, dulu. ini banyak dari daerah yang saya kayaknya dari live-live terakhir belum ada nih, ada yang dari Bondowoso, Karawang, Cibinong. Halo semua, perkenalkan saya Cindy, foundernya Eat Project. Kita itu konsultan bisnis buat food and beverage industry spesifiknya. Dan salah satunya kita juga fokus di industri digital dan sosial media. Tapi kita juga yang bakal nyambung malam ini, kita itu barengan klien kita juga memanage GrabFood sama GoFood. Makanya malam ini mau share beberapa tips
supaya restorannya populer, terkenal, dan of course omsetnya gede di GrabFood sama GoFood. Gitu. Oke. Hmm. Iya nih, karena kan pandemi kayak sekarang Hmm, gitu ya, mungkin orang-orang banyak yang carinya GoFood atau betul. GrabFood karena kan di rumah aja gitu kan Hmm, banyak-banyak, atau para penjualan juga emang lebih ningkatin penjualannya di yes, delivery online atau order betul. online gitu. Kayaknya, Gini nih, kita mulai aja ya. ya. Mungkin seberapa Mm-mm. awalnya saya mau tahu nih gimana ya, atau seberapa efektif nih buat pemilihan strategi online delivery atau pesan antar ini nih untuk ningkatin penjualan gitu. Oke, nah jadi teman-teman di sini, para pebisnis kuliner sendiri kan sebenarnya pasti udah paham betapa pentingnya GrabFood sama GoFood. Kayaknya kelas-kelas dari foodies juga udah beberapa kali ya. Jadi this is not new lagi bahwa new normal force atau memaksa banyak pihak akhirnya untuk lebih fokus di bagian online untuk salesnya ya. Dan salah satunya GrabFood sama GoFood yang memang sejalan gitu sama demand atau kebutuhan market. Karena kan kita semua juga agak susah ya kalau mau makan di kafe langsung dan agak khawatir juga. Jadi banyak milihnya itu delivery. Sehingga penting banget buat teman-teman foodpreneurs di sini supaya mengaplikasikan strategi taktis yang tepat. Karena apa? Karena yang main di GrabFood sama GoFood sekarang udah banyak banget, kayak setiap meter itu ada GoFood cabang mana, ada GrabFood cabang mana. Jadi penting bukan buat cuman tersedia di GrabFood sama GoFood, tapi juga mengimplementasikan banyak sekali langkah-langkah supaya teman-teman itu bisa restorannya populer dan menghasilkan sales sesuai harapan. Nah, sesuai materi hari ini, ambil kita coba share 5 nih. Karena sebelumnya sempat sama Rifki itu share 10. Dan itu jadi kayak kereta api ngebut banget ngomongnya terpaksa. Sekarang itu 5 aja. Tapi yang beda banget dari yang kemarin, hopefully teman-teman foodpreneurs yang nonton di sini bisa dapat insight baru dan bisa langsung dipraktekin juga. Oke, boleh langsung aku share ya? Iya. Boleh. Nah, jadi Mm-mm. diingetin lagi nih buat foodpreneur. Jadi kalau misalnya mau catat-catat juga nih, boleh siapin Betul. pulpennya atau kertasnya, iPad atau tab juga nih. Jadi siapa tahu nih kalau misalnya yang tadi udah penuh catatannya bisa share di Instastory kita karena ada apa? Ada Ada trik hadiah ebook ebook juga. 19 Oke, langkah GoFood betul. loh. Ini baru dibagi 5 dan tidak ada di buku. Jadi nanti di ebooknya ada 19. Jadi 24 caranya, oke? Nah, teman-teman di sini yang pertama yang bakal di-share malam ini itu semuanya adalah tips-tips untuk membuat restoran kalian itu populer di GoFood dan GrabFood. Karena popularitas restoran kamu itu penting selain untuk memastikan target konsumennya tahu, juga adalah untuk membedakan diri dari si kompetitor alias pesaing. Karena kita semua tahu jumlah restoran di GrabFood sama di GoFood itu udah banyak banget. Kayak yang kaki lima di seberang kosan Nabila atau di sebelah rumah saya itu juga ada. Jadi kita nggak cuman bersaing sama yang brandnya gede-gede kayak KFC atau McDonald's, tapi juga sampai yang kecil-kecil banget itu juga jadi pesaing kita di Kecil-kecil GrabFood, gitu. GoFood. Sehingga penting buat populer di aplikasi itu supaya konsumen memilih kita dan menjadi sales tersendiri. Nah, langkah yang pertama itu jelas supaya memastikan bahwa restoran kita itu mudah ditemukan di GrabFood dan GoFood itu sendiri. Bahasanya gimana sih caranya mau jadi populer kalau konsumen sendiri nggak tahu bahwa restoran kita itu ada di GrabFood sama GoFood. Jadi penting banget untuk memastikan konsumen kalian tuh tahu kalian di GrabFood dan GoFood dengan berbagai cara. Yang pertama itu misalnya kan pasti udah punya sosmed masing-masing nih. Nah, manfaatkan sosmednya itu supaya mengedukasi audiens kalian untuk kita available nih di GrabFood, di GoFood. Apalagi sekarang kan ada fitur order food, ada stikernya di Snapgram yang bisa dipakai, itu utilize terus supaya followers kamu atau target audiens yang relevan juga itu bisa menemukan restoran kalian di GrabFood dan GoFood dengan sangat mudah. But on the other hand, di sisi lain,
Gimana sih caranya supaya restoran kita itu mudah ditemukan? Teman-teman foodpreneurs itu harus memastikan produknya itu memang produk yang biasa atau populer dicari di GrabFood, GoFood. Nih contohnya kayak Nabila biasanya kalau cari makan sukanya kalau nggak ada ide nih cari makannya cari apa? Apa? Cari makannya langsung di menu GoFood-nya. Biasanya suka ada nih yang terdekat kayak Yes, gitu kan. Kalau bingung banget kan cari-cari atau di yes. scroll-scroll di menu Atau GoFood-nya kayak gitu. kalau yang lagi populer kita kalau di kantor kan apa ya ayam geprek paling gampang disebut itu kan lately Hmm, ayam geprek. Pengen ayam geprek, pengen nasi goreng, pengen apa. Nah, gunakan produk-produk yang memang tidak asing buat target audience supaya itu mereka memang sudah mencari hal itu dari awal. Jadi kita nggak sibuk mengedukasi, oh gue ini jual ayam terbang misalnya. Orang yang nyari ayam terbang itu juga jarang gitu. Jadi kita harus mengedukasi lagi tentang produk kita. Itu akan jadi tambahan langkah untuk membuat brand kita populer atau restoran restoran kita populer di GrabFood dan GoFood. So, pastikan produk-produk kamu itu merupakan produk yang memang suka dicari oleh orang-orang untuk food delivery online. Dan langkahnya bisa dengan cari aja restoran-restoran apa sih yang populer sebenarnya di GrabFood, GoFood kan biasanya tadi nearby atau ya. restoran yang populer nih, mereka biasanya jual apa? Kita Hmm. pastikan restoran kita juga menjual produk tersebut, tapi tentunya dengan diferensiasi alias dengan keunggulan tersendiri. Misalnya paketnya lebih lengkap atau harganya lebih murah ataupun packagingnya lebih menarik. Itu kan diferensiasi pilihannya banyak. Tapi you can start with jual produk yang memang identik atau populer untuk dibeli orang melalui GrabFood dan GoFood supaya nggak jadi tambahan PR untuk memperkenalkan tipe produk tersebut kepada konsumen. Nah, itu yang pertama. Dan yang pasti, teman-teman foodpreneurs mesti tahu dan mesti mempraktekkan em, nama produk di GrabFood dengan GoFood itu ada kata kuncinya. Kalau misalnya di Google itu ada SEO nih, restoran terenak. Nah, kalau misalnya produk teman-teman itu pakai kata kunci yang gampang ya, misalnya jualannya sebenarnya ayam crispy I love you. Nah, jangan cuman A crispy I love you. Kan orang nge-search di GrabFood itu biasanya ayam crispy. Nah, ayam crispy-nya itu dipronounce atau ditulis dengan jelas di nama menunya. Jadi kalau misalnya nasi nasi Nabila, kan jarang ya orang nyari nasi Nabila. Coba bikin nama menunya itu nasi goreng Nabila, nasi liwet Nabila. Nah, yang memang orang identik biasanya ngetiknya nasi liwet dulu, baru muncul rekomendasi. Nah, kita bisa nebeng rekomendasi di situ. Jadi pastikan Nebeng ya. keywordsnya Oke. itu yang mudah dicari, jangan yang Pak Baliet kalau orang Bandung mah Beb. Jadi carinya yang sederhana ya kata kuncinya. Nah, itu langkah pertama, teman-teman foodplanners. Pastikan produk dan restoran kamu namanya ataupun em, posisi, sorry, brandnya itu mudah ditemukan dulu di aplikasi. Oke? Iya. Oke, berarti yang benar-benar gak jangan cari nama yang sulit, tapi yang benar-benar mudah orang hafal Yes, gitu ya. terutama nama produknya. Kan suka nih namain produknya unik-unik. Misalnya em, croissant Cindy. Kan orang-orang agak bingung ya croissant itu apa, croissant. Roti, croissant, Cindy. Misalnya ada keywords yang lebih lazim buat warga-warga lokal ini mencari produk tersebut. Nah, itu langkah pertama. Terus kita masuk langkah kedua adalah memastikan kalau tadi kan membuat orang tahu dulu nih, membuat orang aware. Nah, gimana sih langkahnya kemudian untuk membuat orang itu mencoba minimal sekali aja? Karena dari sekali itu, kalau Nabila dan teman-teman foodpreneur hafal, kan kalau di GrabFood sama GoFood itu ada fitur Your Footprints. History makanan kamu itu apa aja dan itu biasanya muncul di layar utama. Sehingga orang-orang Betul. itu punya Hmm. kecenderungan kadang-kadang kalau bingung makan apa, udahlah bingung beli aja yang pernah dan kita tahu itu enak
gitu kan. Ya. Sehingga penting Mm-mm. buat teman-teman foodpreneur memastikan orang-orang itu minimal beli sekali dulu supaya teman-teman itu muncul di fitur Your Footprints. Karena itu tadi kan banyak manusia ini labil-labil ya, jadi nggak tahu mau beli apa, udahlah beli aja yang pernah ada. Ibaratnya kalau punya pacaran, kalau lagi jomblo itu udah balikan aja sama mantan karena nggak tahu mau sama siapa. Alhasil itulah Yang ada case-nya sama aja. makanan. Dan of course, langkah-langkah buat memastikan konsumen beli sekali minimal itu banyak banget. Mulai dari bikin promo, bikin flash sale, macam-macam deh. Dan itu tekniknya lebih banyak dijelaskan dan teman-teman pasti lebih paham. Tapi ya pasti udah pada tahu. Tapi yang penting di sini adalah teman-teman foodpreneurs harus ingat bahwa dengan sekali transaksi, teman-teman itu bisa muncul di footprints. Jadi lebih gampang untuk diingat lagi dan lagi oleh konsumen. Jadi do whatever it is, mau yang berbayar maupun gratis, langkah teknikal yang bikin orang minimal beli sekali dulu aja. Oke? Okay? Oke. Nah, Yang penting ada di daftar beli iya, aja gitu ada ya. histori karena biasanya muncul langsung dan orang-orang kalau bingung kalau udah kelihatan banyak banget kan biasanya gitu ya ngelihat kebanyakan banget itu alhasil Betul. pusing udah deh yang pernah aja gua jadi bingung sendiri. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan kalau pernah beli sekali banget. Jadi biasanya kan kalau GrabFood atau GoFood suka ada promo besar-besaran tuh. Nah, itu salah satunya yang bisa diutilize supaya konsumen bisa beli dulu satu kali aja ke restoran kalian. Oke? Nah, Oke. baru kita masuk langkah ketiga, yaitu supaya restoran kita itu populer dengan masuk ke kategori best seller. Karena kan suka cari juga tuh, ada fitur di utama GrabFood sama GoFood itu adalah kategori best seller restoran yang dekat juga sama kita. Nah, dengan cara ini, kita pernah tanya-tanya nih ke anak GrabFood sama GoFood, gimana caranya supaya masuk ke kategori best seller? Kata mereka itu ya memang di daerah kamu, di daerah durasi 0 sampai 5 kilometer, restorannya itu memang harus salesnya bagus. Jadi si aplikasi GrabFood dan GoFood itu otomatis meletakkan restoran kalian sebagai best seller restoran jika nilai transaksinya memang banyak dan besar-besar. Sehingga teman-teman di sini harus memastikan orang belanjanya banyak nih sekali belanja supaya value-nya besar, yaitu dengan bikin bundling atau bikin family package atau bisa memastikan teman-teman audiensnya itu membeli lebih banyak atau lebih sering dengan mengingatkan mereka lagi dan lagi supaya untuk terus beli produknya. Nah, tapi di sini tips yang bisa dipakai untuk teman-teman adalah gimana sih caranya mengingatkan seorang Nabila dan seorang Cindy supaya beli lagi dan lagi tanpa harus beriklan, tanpa harus sosmed misalnya. Jangan lupa juga salah satunya dengan cara mengingatkan langsung pas Nabila lagi beli misalnya. Kan pas kita take away, pas kita Hmm. delivery GrabFood, kita dapat nih plastiknya. Bisa teman-teman Hmm. praktekin nih sekali-sekali em, tempel kartu atau tempel tulisan Nabila jangan lupa ya besok beli lagi menu yang lain kayak gitu. Jadi pas kitanya dapat, kita sebagai konsumen itu dapat, kita langsung diingetin kalau lu beli lagi dong besok tanpa harus nunggu kita buka aplikasi. Karena kalau seorang Nabila dan Cindy udah buka aplikasi GoFood dan GrabFood itu udah mulai milih-milih restoran lagi. Sedangkan kalau kita udah diingetin dari awal, besok belinya nasi liwet Cindy ya, Nabila. Begitu kita lagi beli nasi liwet Cindy, besoknya kita akan datang ke GrabFood dan GoFood dengan langsung udah punya tujuan gitu loh. Gue pengennya nasi liwet Cindy lagi belinya. Sehingga teman-teman bisa praktekin untuk memastikan market-marketnya itu bisa membeli lagi dan lagi melalui reminder-reminder kecil seperti itu yang bisa dipasangkan langsung ke box takeaway-nya misalnya supaya mereka juga terbiasa untuk belanja lebih banyak, lebih sering dan tadi family package misalnya untuk belanja lebih banyak supaya masuk restorannya ke best seller
yang bikin restoran kalian jelas lebih populer di GrabFood dan GoFood. Oke? Oke, berarti untuk masuk bestseller tuh selain bundling atau promo-promo, berarti kayak yang tadi ya reminder-reminder aja biar Yes. orang beli lagi Karena gitu. kan kuncinya untuk memastikan konsumen kita itu belanjanya lebih banyak supaya value rupiahnya itu jadi besar, atau konsumen kita belanjanya lebih sering sehingga quantity atau apa ya bahasa masak sama Mas Danis itu kayak TC total checknya itu juga jadi lebih banyak. Nah, Disitulah total sales jadi gede, masuk rekomendasi um, recommended restoran di GrabFood dan GoFood. Oke? recommended. Baru deh. Nah, ini Oke. nih banyak yang mungkin belum pakai dan baru organik aja, tapi sebenarnya ada nih, ini tipe-tipe konsumen seperti saya kalau di GrabFood sama GoFood atau tipe ibu-ibu. Kita itu kan ada yang namanya word of mouth marketing yang kita percaya, oh kalau kata Nabila enak, artinya enak, gue mau coba. Nah, ini juga sebenarnya udah Hmm. mulai dipraktekin di aplikasi GrabFood dengan GoFood dengan fitur rating restoran. Kan kalau misalnya dilihat di aplikasi GoFood, Oke. kita udah bisa lihat tuh, oh ternyata sambal Carmila buah batu ratingnya 4,9 dari 5. Wah, artinya bagus dong, recommended, banyak yang suka. Oke, gue percaya, gue beli. Sedangkan on the other hand, kalau restorannya ratingnya kecil, kita kan jadi pas lihat jadi khawatir sendiri gitu, nih restorannya meyakinkan atau enggak ya. Sama kayak kalau kita misalnya lagi di pinggir jalan nyari warung tenda, kalau yang sepi kan kita jadi khawatir ya, nih enak nggak sih kalau sepi, sedangkan yang rame itu kesannya wah oke pasti enak karena banyak yang mau beli. Nah ini sama case-nya juga kayak rating di GoFood, GrabFood. Jadi kalau misalnya banyak dulu kalau mau ke restoran, lihat dulu Crave atau Zomato atau TripAdvisor-nya ratingnya bagus atau enggak. Di aplikasi GrabFood dan GoFood itu juga sudah mulai diimplementasikan. Makanya foodpreneurs di sini jangan lupa untuk selalu ingetin ke audiensnya lewat sosmed nih misalnya. Karena kalau lewat aplikasinya itu sendiri kan biasanya langsung dipaksa ya kita untuk memberikan rating. Em, tapi kalau misalnya teman-teman di sosmed bisa, misalnya saya nasi goreng mafia bakal rutin ngepost, jangan lupa kasih rating bagus di aplikasi GrabFood-nya akun nasi goreng mafia. Teman-teman manfaatin sosial media restorannya masing-masing supaya memastikan followers yang sempat belanja di restoran kalian di GrabFood dan GoFood untuk kasih rating 5. Jadi orang pada percaya karena ratingnya bagus. Oke? Betul banget. Soalnya kebiasaan gitu kalau misalnya abis jajan Mm-mm. gitu kan, jadi kadang lupa juga untuk kasih Betul, karena rating kita juga gitu. sebenarnya nggak dapat untung sih dengan ngerating itu, tapi restoran harusnya notice bahwa rating itu penting buat konsumen yang lain, karena kita pas mau beli pengen geprek Betul, betul. GG, oh ratingnya bagus tambah yakin, jadi deh beli. Jadi teman-teman food trainers di sini paksa terus temen-temennya atau followersnya di sosial media, ayo yuk kasih rating. Bahkan bisa adain aktivasi, misalnya yang udah sempat ngasih rating, Mimin bakal kasih gratis produk, misalnya kan stimulus-stimulus seperti itu juga kalau mau memulai sesuatu dibutuhkan. Jadi boleh start dari situ. Oke? Oke, bisa Yes, dilanjut. baru deh yang terakhir. Nah, ini salah satu yang bisa jadi pertimbangan teman-teman juga. Karena kalau di GrabFood dan GoFood itu biasanya suka muncul em, apa ya, kalau di GoFood itu contohnya what's nice for din-din. Apa sih yang enak buat makan malam, dinner-dinner din-din. Oh, Atau lunch recommendation. Mereka selain ngerekomendasiin bestseller restoran, di bawahnya juga ngerekomendasiin apa ya yang enak buat jam segini. Dan itu again based on transaksi di jam tersebut. Jadi teman-teman kalau tahu, oke, gue produknya nasi goreng nih. Nasi goreng biasanya orang makan jam berapa ya? Apakah pas sarapan? Nasi goreng supaya jadi pondasi, atau makan nasi goreng itu pas makan malam. Pastikan produk kamu yang udah tahu jam biasa manusia makan produk apa,
makin stimulus lagi si marketnya supaya banyak banget transaksinya di jam tersebut. Karena nanti bisa direkomendasikan oleh GrabFood sama GoFood lewat fitur lunch recommendation atau dinner recommendation sehingga orang-orang tambah banyak lagi potensinya yang membeli atau bisa distimulus dengan program-program yang flash sale contohnya. Udah tahu nih produk kita nasi goreng biasanya orang makannya malam. Jadi sebelum jam makan malam gue adain flash sale. Ketika jam makan malam diadain flash sale. Kan suka banyak tuh sekarang di GrabFood sama GoFood. Atau di sosial media sebelum jam makan malam udah mulai diingetin tuh. Kayak ini suka dipraktekin sama Carmila. Kita ngepostnya sebelum jam makan siang udah mulai dipost. Supaya orang kan biasanya nyari makan siang sebelum jam makan siang Iya, ya. Jadi kalau istirahatnya jam 12 sampai jam 1, sebenarnya jam 11 siang itu udah nggak fokus karena nyari makanan apa. betul. Supaya orang-orang ketika jam 12 sampai jam 1 pas beneran nyari makan siang itu udah beli dan dan produk Anda itu terbukti banyak yang beli di jam makan siang sehingga besok-besoknya GrabFood GoFood akan merekomendasikan produk Anda melalui fitur lunch recommendation. Jadi market potensialnya semakin besar deh di jam tersebut. So, teman-teman foodpreneurs harus tahu produk gue itu dimakan orang jam berapa ya. Nah, di jam-jam tersebut harus ditingkatkan aktivitasnya atau bahkan menuju jam tersebut juga udah mulai di support lewat sosial media supaya menstimulus orang untuk bertransaksi di jam-jam yang diinginkan. Jadi kalau udah tahu nih, kalau misalnya produknya martabak, ajaib juga sih kalau makan martabak buat sarapan itu biasanya sisa semalam kali ya, bukan baru belanja. Tapi kalau misalnya ayam geprek suka direkomendasikan siang atau malam. Jadi kita harus pintar-pintar, oh bakal rame siang nih. Ini produknya bagus buat siang dan gue pengen direkomendasikan untuk makan siang. Jadi transaksinya di pool supaya orang banyak belanja di jam tersebut. Gitu deh teman-teman foodpreneurs. Oke, rekomendasi Ya. berarti ya. Jadi kalau misalnya mau Oke. direkap sedikit, yang pertama itu pastikan produknya itu atau restorannya itu mudah ditemukan dulu dengan disupport lewat sosial media account sendiri ataupun gunakan nama-nama terutama nama menu yang lebih general, baru nanti nama uniknya nasi goreng kayang misalnya, tapi ada nasi gorengnya dulu karena biasanya orang nyari nama menu yang generalnya dulu aja. Nah, baru yang kedua adalah memastikan orang itu minimal coba sekali aja dan so far langkah yang paling efisien dan kalau mau dibilang gampang itu adalah dengan mengadakan promosi karena basically hampir semua merchant itu melakukan itu. Tapi minimal supaya konsumen bisa membeli sekali sehingga nanti restoran Anda bakal muncul di fitur footprints ataupun histori belanja konsumen. Sehingga pas mereka mau beli lagi suka bingung mau beli apa, konsumen itu cenderung akan membeli sesuatu yang udah pernah dan pasti-pasti aja. Jadi besar kemungkinan buat restoran kita mendapatkan second or third or fourth purchase karena konsumen udah sempat beli minimal sekali dulu. Baru yang ketiga, supaya bisa masuk ke fitur bestseller, ya of course harus giat dan semangat meningkatkan sales, either dengan cara memperbesar volume pembelian, yaitu membuat bundling produk supaya value belanjanya lebih besar, atau contohnya bikin family package, or the other hand bisa bikin konsumen lebih sering beli dengan ingetin mereka untuk beli lagi. Tadi contohnya bikin card, besok beli lagi ya, ataupun remind terus di sosial media pakai fitur stiker order GrabFood supaya konsumen hari ini beli, besok beli, lusa beli-beli lagi. Dan yang keempat, manfaatkan the power of word of mouth marketing, rekomendasi, kepercayaan audiens terhadap sebuah rating itu sebenarnya matters banget karena dari dulu sebenarnya kita udah dibiasakan untuk percaya toko yang rame artinya enak.
Toko yang sepi artinya enggak. Jadi itu salah satu yang terimplementasi ke yang ratingnya bagus, artinya oke. Yang ratingnya kurang, wah waspada. Jadi selalu ingatkan ke followers kamu di sosial media, jangan lupa rating restoran kita di GrabFood dan GoFood ya, supaya nanti angkanya di aplikasi bagus, hence atau sehingga orang-orang jadi makin gak ragu untuk beli produk Anda. Oke? Baru yang terakhir, jadilah jagoan di jam-jam tertentu. Ketahuin produk kalian itu identik dimakan waktu makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, atau setiap menit juga nggak apa-apa makan itu. Karena di aplikasi GrabFood dan GoFood itu ada rekomendasi untuk makan siang, rekomendasi makan malam. Dan pastikan ya Gen, balik lagi salesnya ditingkatkan supaya masuk ke rekomendasi di jam-jam tersebut. Itu deh teman-teman food trainer semua. Oke, banyak banget catatannya berarti ya. Oke, Boleh. sebelum Mm-mm. eh saya mau buka pertanyaan juga ya. Di sini dibuka lagi komennya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya, bisa langsung di kolom komen atau misalkan di chat Q&A-nya Yes. gitu. Tapi ini nih Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan aja banyak dari kemarin yang muncul di Instagram Foodies atau di Oke. Telegram gitu. Misalkan kapan nih waktu yang tepat untuk buka atau misalkan join ke GrabFood atau GoFood karena kan Mm-mm. mungkin banyak juga yang baru nih mulai bisnis gitu. Waktu yang tepat adalah sekarang. Langsung aja karena pendaftaran GrabFood dengan GoFood itu tidak sedetik. Pendaftarannya lama karena yang antri itu banyak dan probably it's because COVID ya, karena COVID jadi mungkin timnya lebih efisien atau lebih sedikit atau gimana kita juga nggak paham, tapi karena antriannya panjang sekali guys, mending daftar dari sekarang aja. Lagian kan kalau GrabFood GoFood itu tidak keluar biaya ya, kitanya keluar biayanya nanti kalau udah ada promosi atau ketika udah ada GrabFood, kan ada pakai EDC-nya, IM itu pun di-provide sama mereka. So basically di awal-awal nggak keluar biaya apapun, butuh kuota doang, pasti di tempatnya juga udah ada. Jadi Hmm, teman-teman gabung dari sekarang aja langsung. Ini bukan promosi ya, ini sebagai pelaku kuliner juga, ini bisa meningkatkan sales, ya langsung aja. pengalaman. Betul. Nah, satu lagi nih Yes. pertanyaan dari saya, Iya boleh kan? dong. Boleh. Kalau kan tadi dibilang disebutin kalau misalkan salah satu dari strategi itu untuk yang tadi itu di menu ya, Mm-mm. di menu gitu. Kalau misalkan kan tadi biar menu atau misalkan nama yang mudah dicari gitu. Tapi kalau misalkan si restoran ini belum ada menu andalan Mm-mm. nih, cuma ada misalkan nasi goreng kampung aja gitu. Gimana caranya emang biar bisa naik gitu penjualannya di GoFood gitu. Sebenarnya dengan pakai keywords itu sendiri udah merupakan langkah pertama dulu. Karena apa? Biasanya kan orang suka nggak sih datang ke GrabFood, GoFood itu, gue nggak tahu mau makan di toko apa, tapi gue cuman pengen burger tuh. Jadi ngetiknya burger. Ketika ngetik burger aja kan rekomendasinya langsung banyak. Nah di situ kita baru, oh mana deh yang ratingnya lebih tinggi aja deh, atau mana deh yang lebih murah aja, atau mana yang fotonya lebih bagus aja. Jadi pertimbangannya Iya baru betul. mengerucut ke sana. Tapi ketika restorannya belum punya menu andalan, justru dengan mengeneralkan produk-produknya dulu itu bisa jadi upaya yang paling sederhana dulu sih. Nanti baru setelahnya, of course kan strateginya banyak ya. Perang harga, perang kualitas, perang branding, macam-macam itu of course harus disesuaikan juga. Jadi mungkin kalau mau lengkapnya nanti bisa semua strategi atau taktis mulai dari yang gratis banyak ataupun berbayar, teman-teman lengkapnya baca di ebook GrabFood dan GoFood dulu aja. Tapi mengeneralkan nama produk itu bisa sangat amat membantu sebenarnya. Yes. Oke. Di sini udah banyak nih Mm-mm. yang tanya gitu. Salah satunya nih ada Kak Fani.
Kak harus berapa rating untuk dapat star di GoFood atau GrabFood nih? Rating dapet satu juga udah star ya. Jadi kalau mungkin Iya betul. pertanyaannya harusnya dapat rating berapa? Harusnya 5 dong. Jangan pelit-pelit. 5 betul. Kan Abang Gojek aja ratingnya 5 ya, Neng. Nah, ini restorannya juga harusnya lebih sering ngomong ke audiensnya, guys, ratingnya 5 dong. Jadi selalu em, remind ke audiens untuk kasih rating, tapi ya jangan lupa ratingnya 5, jangan ratingnya 1. Mm-mm. Ini ada lagi nih yang tanya juga, Mm-mm. algoritma aplikasi GoFood atau GrabFood selalu berubah atau tetap nih Kak? Kalau boleh Apa tahu. ya? Mana pertanyaannya? Ada tadi di Algoritma. atas Wadah, algoritma. udah kayak Facebook. Mm-mm. Kalau misalnya kalau misalnya nanti suatu hari udah sesi sama tim GoFoodnya beneran mungkin bisa dipastikan sama mereka. Tapi yang setahu saya dari kita sempat nanya-tanya, itu adalah kalau best seller tetap based on sales di daerah tersebut. Jadi algoritmanya gitu aja, based on nominal rupiah. Maaf ya ada pesan sponsor. Sedangkan kalau misalnya untuk dinner maupun untuk lunch, mungkin itu yang berubah-ubah berdasarkan mungkin ya, minggu lalu yang paling banyak dibeli jam 6 sore sampai jam 7 itu yang apa nih? Tapi minggu depannya udah beda lagi, mungkin rekomendasinya jadi berbeda. We don't really know for sure, nggak begitu tahu. Tapi yang pasti salah satu kunci untuk naik di algoritma rekomendasi apapun di GrabFood sama GoFood itu adalah salesnya tinggi. Tinggi itu baik secara rupiah maupun secara TC-nya bahasanya atau berbayar. Jadi let's go with performa yang bagus secara sales aja, fokus ke tingkatkan sales supaya di algoritma Facebook dan algoritma GrabFood sama GoFoodnya itu terus naik. Itu sih so far yang kita tahu. Itu ya, Mas Oke, Tima Dudin. banyak. Nah, itu pertanyaan beliau ya. Iya. Oke, tadi juga sempat di atas tadi Mm-mm. aku ada yang tanya, Mbak kalau misalkan menunya itu kayaknya menunya pakai Oh, bahasa asing, baik. misalkan spaghetti Heeh. gitu. Apakah ditaruh di menu GoFood itu harus pakai si menu yang bahasa asing itu atau misalnya di ke Indonesia kan aja biar gampang dicari Yang gitu. lebih umum digunakan aja, Mas. Siapa yang nanya tadi ya? Mas atau Mbak Ada tadi Oma di atas. Hanas yang lazim digunakan aja. Karena kalau misalnya, apa ya contohnya, apa ya? Nasi burger bahasa Indonesia apa ya? Sama aja. Pizza sama aja. Saya sih jujur nggak kebayang sebenarnya apa. Tapi kalau misalnya donat, tapi brandnya nyebutnya donatnya pakai bahasa Inggris. Kan lazimnya orang mencarinya donat, DONAT ya. Donat, Jadi mungkin betul. bisa di Hmm. donat, misalnya nama produknya donat, em, chocolate donat misalnya gitu ya. Mungkin bisa diganti jadi donat coklat dalam kurung chocolate donut. Nah, kayak gitu. Tapi keywordsnya tetap ada karena biasanya orang nyari, aduh ribet banget gue mau ngetik donat, ngejanya gimana ya udah donat aja. Jadi mungkin bisa di conduct survey ke rekan-rekan ke audiensnya sendiri atau di sosmednya biasanya nyebut donat itu donat atau donat ya atau apa supaya lebih assure lebih pasti lagi. Tapi poinnya adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tergantung mana yang lazim banget digunakan di Indonesia itu sendiri. Yang Iya, ngomong-ngomong aja nggak harus berarti ya Mbak. dipaksa-paksain kalau ternyata Mm-mm. emang em, spaghetti carbonara jadi apa gak tahu gue yang bahasa Indonesia atau bahasa Sunda yang dipaksa-paksakan malah jadi nggak ketemu gitu. Atau mm-mm. Apalagi nih? Nah, tadi ada juga nih yang Kak, apakah ada berapa kali minimal di rating Mm-mm. baru bisa muncul ya ratingnya? Resto saya udah di rating tapi nggak muncul gitu. Oh, kalau itu jujur aku nggak tahu Dari ya minimal berapa rating karena so far kalau lihat di Grab, di GoFood itu semua restorannya ada rating. Tapi kayak kalau misalnya kita sebagai, hmm, yang setahu saya dulu pas kita sendiri sebagai pengguna Grab
pengguna GoRide nih misalnya, kita harus dapat 50 rating Hmm, dulu baru kelihatan angkanya. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi Ana sih nggak tahu lebih pastinya berapa rating baru muncul. Tapi tadi ada yang udah jawab nih 15 kali, ya anggap itu benar. Tapi poinnya adalah ya minta rating setiap saat aja dan pastikan minta ratingnya rating 5. betul kayak gitu berarti ya mungkin dari ada kayak poin-poinnya juga kali ya. Mungkin perhitungannya Hmm, seperti apa nggak tahu. Yang penting fokus aja diminta rating, minta dulu aja, baru nanti. sering-sering Iya, berarti ya. karena daripada mikir harus 10 rating, sibuk mikirin harus berapa yang rating, Hmm, tapi malah nggak minta sama sekali kan jadi sama aja bohong. Mintain aja dulu ke konsumen-konsumennya. Kayak gini ya. Algoritma tadi udah. Foto produk ngaruh nggak, Kak? Ngaruh banget. Apalagi kalau marketnya itu Gen Z dan millennials yang masih muda-muda kayak saya dan Nabila. Karena misalkan betul. market-market yang apa ya, pecinta foto-foto estetik. Jadi kalau makanannya generasi Gen Z dan millennials itu salah satu purchase decision-nya adalah karena visual. Sebagian besar gara-gara visual. Nah, ini cukup tricky buat teman-teman karena tantangannya di Grab sama GoFood, size fotonya itu kecil banget, resolusinya itu rendah banget. Jadi mau fotonya super estetik pakai properti atau pakai background laut-laut atau apa malah jadi nggak kelihatan karena resolusinya kecil. Sehingga teman-teman masih tahu Hmm, salah satu langkah atau trik paling mudah adalah gunakan foto yang ekstrim close up, zoom banget. Karena bener deh kalau misalnya mau buktiin sendiri kualitas foto di GrabFood sama GoFood itu rendah banget. Jadi kalau diklik dan fotonya jauh itu ya jadi nggak kelihatan sama sekali. Jadi gunakan style. Contohnya paling gampang ditiru itu adalah McDonald's sama KFC. Udah mereka to the point, backgroundnya putih. Yang penting produknya gede kelihatannya. Jadi kalau mau dibilang ngaruh, ngaruh banget. Dan jangan lupa untuk cek terus style foto yang paling cocok buat produk Anda. Karena beda produk, beda cara menunjukkan keunggulannya ya. Kalau misalnya mie kan bagus tuh kalau diangkat-angkat mie-nya. Sedangkan kalau betul. bakso mau diangkat-angkat gimana? Baksonya diangkat pakai sumpit gitu kan jadi nggak nyambung. Iya, Dibalik. atau mangkoknya dibalik atau gimana gue juga nggak tahu. Jadi pahami produknya paling oke kalau difoto dengan angle seperti apa itu juga nggak boleh lupa. Oke? Yang mau diunggulkannya apa gitu Iya, ya dari si makanan dan betul. produknya. Rating sama sales, bagusnya fokus kemana Kak? Waduh, ini pebisnis harusnya tahu jawabannya adalah bagusnya ke sales. Tapi sebagai pebisnis ya kan gue butuh sales supaya bisnisnya bisa sustain. Apalagi fokus ke profitnya ya. Tapi untuk menggarap market, zaman sekarang yang sangat peduli sama pendapat sekitarnya, punya aku sama GoFood itu. Halo. Cek, cek. Halo, Iya. halo. Muncul ya? Udah, udah. Kayaknya juga aman, Nabila.
Udah aman. Baik. Biasa sinyal jam segini. Udah kebanyakan kuotanya dipakai buat kerja ya. Iya, betul. Iya. Oke, sampai mana tadi, Mbak? Sampai lupa. Oh, bagusan rating atau sales. Nah, at the end of the day, em, rating itu juga perlu untuk memastikan kita bisa menggarap market yang lebih besar karena banyak em, orang yang percaya untuk membeli sebuah brand yang baru yang mereka belum pernah coba supaya em, orang jadi makin percaya supaya orang pede untuk membeli produk kita. Jadi kan kita fokus sebagai pebisnis banyak banget ya bagi-bagi tugas saja sama timnya. Kalau ada tim yang mikirin oke, intinya kalau tim yang ini fokus untuk cari meningkatkan sales di GrabFood sama GoFood, tapi kalau tim yang marketing misalnya tim sosial media untuk mengingatkan konsumen untuk memberikan rating. Jadi ya fokusin kedua-duanya karena Rating, punya betul. fungsi yang baik. Nah, Udah masuk. udah aman lagi. Udah. Ini sampai ada yang bilang jangan kirim love dulu agar sinyal stabil. Baru Kebanyakan love kayaknya. Setio baru tahu nih. Ada yang nanya nih kalau udah masuk Go atau Grab fotonya bisa diganti lagi nggak? Oh bisa dong. Kalau udah punya IM atau EDC-nya bisa ganti sendiri. Atau kalau belum punya, request aja by email ke PIC GrabFood atau GoFood pasti dibantu. Jangan lupa resolusinya jangan salah, ukurannya jangan salah, square supaya nanti nggak penyet gitu loh. Karena kan suka penyet ya bahasa foto, jadi nggak menarik. Bisa kok diubah. Oh, berarti bisa diedit-edit lagi gitu. Bisa diganti. Bisa. Oke. Yes. Sudah 15 Kak, ya itu tadi yang rating. Ada lagi pertanyaannya Nabila atau sudah aman semua? Toko baru mau Oke. open daftar di Buat food karena mungkin yang baru join, Mm-mm. Ini ada yang mau tanya lagi bisa langsung aja diketik. ada yang nanya daftar GrabFood, GoFood bisa nggak? Ya bisa dong. Kalau nanti join aja ke komunitasnya Foodies buat tanya, oh saya di daerah Padang nih, ada yang punya kontak GrabFood, GoFoodnya nggak? Bisa kan saling bantu sama food trainers supaya dapat rekomendasi daftarnya kemana atau ada PIC yang bisa dihubungin langsung. Aman semua nih artinya. Sama satu ada yang nanya berapa idealnya lama waktu promo untuk produk kita di GrabFood. Nah ini termasuk yang pernah saya tanya juga ke orang GrabFood dan GoFood. Mereka itu pernah bilang, um, cycle promo itu sebenarnya tidak pernah berakhir. Jadi karena kita market GrabFood dan GoFood, rakyat-rakyat jelata seperti kita ini, itu udah terbentuk menjadi konsumen yang promo sensitif. Jadi bukan price sensitif lagi, kita promo sensitif. Kalaupun dia harganya 40.000, tapi harga coret dari 50 ke 40.000 itu masih menarik daripada yang harganya 30.000 doang. Karena kesannya nggak ada promo. Jadi promo itu tetap dijalankan terus. Kalau ada budgetnya ya bagus, tapi yang perlu diperhatikan idealnya itu adalah tipe promonya. Karena bisa jadi nih kita selama 3 bulan berturut-turut itu mengadakan promo is okay, tapi mungkin bisa diganti-ganti bentuk promonya seperti apa. Misalnya kalau bulan pertama itu promonya bundling, tapi kalau bulan kedua promonya buy one get one, atau bulan ketiga Buy one get yes one. berbeda-beda lagi. Jadi tipe promonya yang diganti-ganti terus. However, tetap terus melaksanakan promo itu very recommended karena marketnya udah terbentuk shape into market yang pokoknya gue mau carinya promo dulu. Tapi kan kita
ini banyak mau ya bosenan. Misalnya gue fans setianya em, fans setianya Haus misalnya, gue pasti beli Haus, tapi minggu depan promonya ini, minggu depan promonya sama lagi. Aduh kok jadi nggak ganti-ganti promonya? Ya sih ada value, tapi promonya kayaknya gue pengen coba sesuatu yang baru deh. Jadi promonya mungkin teman-teman bisa di refresh terus, walaupun tetap pengen ada promo terus juga is okay. Oke. Ada yang tadi pertanyaan bagus nih dari Baso Aci Korea. Bagaimana mengelola kondisi after viral? Karena tren viral akan segera berakhir. Bagaimana caranya agar sustain baik untuk dine in atau online? Viral maksudnya apa ya? After viral gimana nih, Mas? Jadi misalnya udah nggak viral kayak kayak apa yang kemarin yang viral tuh kayak dalgona misalkan udah nggak viral nih misalkan gimana caranya dia ngejual dalgona tapi pengen tetap ada gitu Hmm, di si menunya. jadi, oh oke, misalnya lagi bikin produk tertentu yang emang lagi tren gara-gara viral, tapi setelahnya Hmm, gimana ya pas udah nggak betul. tren lagi. Nah, ini yang namanya ada product cycle. Jadi, untuk produk-produk yang tren itu biasanya si sebuah brand itu memang memperlakukan sebagai seasonal product aja. That's why kayak McD seviral-viralnya beef prosperity burger yang enak banget itu cuma ada di bulan Februari and that's it. Karena kadang-kadang tren itu tujuannya untuk menciptakan noise, bahasanya itu menciptakan em, suara mengganggu yang bikin konsumen dengar lagi tentang produk kita. Dan salah satunya itu adalah hal yang dan salah satunya adalah perihal produk-produk trending. Jadi kalau misalnya lagi zaman kemarin Oreo Supreme terus kita bikin gara-gara mau following the Hmm. trend. Tapi dalam waktu beberapa lama kemudian udah nggak trending lagi dan memang kan konsumen menyukainya karena tren aja. Setelahnya gue nggak kebeli bos, Oreo Supreme mahal banget. Mau dijual on regular basis juga kan jadi susah. Jadi ada baiknya Betul. buat teman-teman juga memanfaatkan tren untuk menciptakan noise supaya konsumennya juga jadi teringat lagi tentang brand kalian. Tapi kalau misalnya mau menjadikan menu itu reguler ya juga bisa. Tapi perhitungannya balik lagi semua bahasa tentang HPP-nya berapa, nanti marginnya berapa, gross profit dan anything itu harus dipertimbangkan. However, secara marketing menu-menu yang trending itu fokus atau objektifnya adalah untuk menciptakan noise dan menciptakan re-awareness dari si audiens supaya balik lagi ke restoran kita gitu. Apalagi nih? Oh ini nih Nabila sama Banyak kayaknya, Pojok Pak. satu ada Kak, gimana caranya mengakali perbedaan harga offline dengan aplikasi? Ini kayaknya. Wah. Nah, bagus sih, Karena kan bagus. kita semua tahu kalau bergabung di GrabFood sama GoFood itu ada merchant fee-nya. Nggak gratis, bos. Semua di dunia ini ada harganya. Tapi paling teman-teman, saya percaya di Foodies pasti ada kelasnya juga tentang menu engineering ini. Pastikan kan ada yang namanya HPP, margin, dan sebagainya. Jadi, kalau saya secara sederhana ya ini saya nanti mungkin bisa di-share di kelas-kelas yang lebih spesifik. Contohnya teman-teman punya HPP produknya 5.000 nih. Mau jualnya ya kalau bisa harga offline-nya udah mengcover margin yang jauh lebih tinggi. Let's say jualnya HPP COGS-nya di 5.000, jualnya 15.000 harga offline, artinya kan itu udah 10 ribuan ya. Artinya ada marginnya sehingga teman-teman bisa jual kalaupun di GrabFood mau sama harganya 15.000 masih punya space 10.000 untuk mengcover berapa persen pun yang dibayarkan ke GrabFood, GoFood. Jadi memang settingan harganya dari sekarang, kalau pebisnis zaman sekarang, menurut saya sudah harus menghitung bukan cuma harga jual dine-in, tapi dari awal menghitung harga jual itu udah membayangkan ada selisih yang harus dibayarkan ke GrabFood, GoFood supaya nanti bisa di-cover baik dari harga offline maupun harga online-nya juga.
Jadi pinter-pinter hitungnya aja dari awal supaya nggak harga offline ditambah 20%. Kan berasa ya ke kita-kitanya yang beli. Jadi mending tuh kita kan Betul. akhirnya ngitung, konsumen itu akhirnya ngitung. Jadi dari awal aja. Ngitung lagi ya, Bang. Iya, Betul. jadi dari awal aja udah dihitung dengan baik supaya nanti muncul di aplikasinya juga kesannya nggak jomplangnya jauh gitu. Oke. Mbak, di sini kita masih punya Ya, waktu 5 oh, menit nih ya. sebelum misalnya nanti bahas ke Baik. tips-tips nih. Kita foto aja Wah, ya buat teman-teman share juga jangan nih. lupa nanti. Siapa tahu ada yang Yes, lucu. nanti reviewnya kalau ada beberapa catatan bisa di-share ke temen yang nggak nonton karena nanti bisa jadi dapat hadiah ebook gratis isinya 19 tips optimasi GoFood yang nggak ada di malam ini. Jadi bisa dapat 24, 19 dari ebook, 5 dari ide malam ini deh. Betul. Jangan lupa tag it project ID-nya sama Foodies ID-nya. Betul. Boleh Oke. kalau mau screenshot sekarang boleh. Boleh Boleh. banget. Boleh, bisa nih di capture atau di print screen. Boleh. 1, 2, 3. Dengan 1, 2, 3. thank you banget Oke. teman-teman. Ini udah Mm-mm. beres artinya saya tidak bisa sempat menjawab lagi. Bisa ditanyain ke komunitas Foodies aja karena saya juga ada di sana. Boleh. Join saya suka dapat insight Mm-mm. bermanfaat sekali. Teman-teman juga harus join nanti pasti dikasih tahu sama Foodies untuk linknya ke mana. Betul, udah banyak banget bisa di Telegram Foodies atau di YouTube channel dia udah banyak banget pembelajarannya. Oke, di menit terakhir mungkin ada tips-tips nih dari Kak Cindy buat rekan-rekan foodpreneur. Nah, jadi perihal GrabFood dan GoFood ini karena juga bukan hal yang bisa kita apa ya, masih banyak sekali perkembangan dan update-nya, jadi masih terus harus belajar, kepoin terus update-update terbaru dari mereka. Pelajari terus strategi kompetitor, siapa tahu bisa ada yang kita praktekin, dan jelas tetap cari insight-insight baik dari data maupun dari sesi-sesi maupun dari post-postannya Foodies dan It Project supaya nanti bisa mengimplementasikan banyak banget taktik ataupun strategi. Hence harapannya jelas sales di GrabFood dan GoFoodnya meningkat. Gitu. Itu deh. Oke, udah cukup kali ya. Mungkin buat teman-teman bisa lanjut, bisa langsung bisa di DM di Foodies atau di Eat Project bisa kalau misalnya masih kurang See you gitu. di komunitas Thank you banget Mbak Telegram Cindy, dan di thank you. Foodies ya. Thank you Semoga semua. bermanfaat selalu. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Oke, buat foodpreneur aja jangan lupa buat foodies and sharing aja besok masih ada dan pastinya dengan materi-materi yang tidak kalah seru tetap pantengin di Instagram Foodies ID. Salam kata, selamat belajar, semoga terus menambah ilmu. Good night.